Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim piatu yang berhasil mengubah seorang Pak Haji yang dulunya sombong suka merendahkan, menjadi sosok yang dikagumi warga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit desa Sukamulya memucat sejak pagi. Awan-awan tebal bergulung di atas hamparan sawah dan hutan kecil di pinggir kampung. Angin bertiup pelan tapi menusuk, membawa aroma tanah basah yang mulai tergerus hujan semalam. Di tepi desa, sebuah rumah kayu berdinding papan tua berdiri sendirian. Atapnya bolong, dindingnya renggang, dan pekarangannya becek berlumpur. Disitulah Arman tinggal bersama ibunya, Anisah. Anak itu baru berusia 10 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya selalu acak-acakan, dan pipinya tirus, meski senyum masih sering muncul dari wajahnya. Ia duduk di undakan rumah, memeluk lututnya, memandangi langit yang muram. Seolah alam turut merasakan apa yang ia rasakan. Dingin, sunyi, dan penuh luka yang belum kering. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, hidup mereka berubah drastis. Ayahnya dulunya petani ulet. Meskipun hanya memiliki sepetak sawah kecil di dekat hutan, ia mengolahnya dengan penuh semangat. Tapi sejak ayahnya pergi karena demam berdarah yang tak tertolong, sawah itu ditinggalkan. Tak ada yang sanggup mengurusnya. Tanahnya mengeras, retak-retak seperti pecahan piring, dan ilalang tumbuh tinggi menutupi batas-batas pematang. Anisah mencoba bertahan dengan membuat anyaman dari daun pandan yang dijual ke pasar seminggu sekali. Arman sering membantu memetik daun atau menjajakan hasil anyaman ke tetangga. Meski sederhana, mereka tidak pernah mengeluh. Tapi tak semua orang di desa bisa melihat keteguhan mereka dengan hati yang jernih. Di antara orang-orang itu, ada satu nama yang selalu menghantui hari-hari mereka. Pak Rohim. Laki-laki berusia 40 tahun itu adalah juragan beras paling kaya di desa. Sawahnya luas, penggilingan padinya berdiri megah di dekat balai desa. Rumahnya 2 lantai dengan pagar besi yang menjulang. Tapi bukan kekayaannya yang ditakuti orang, melainkan lidahnya yang tajam dan sikapnya yang sombong. Pagi itu, saat gerimis mulai turun, suara sandal jepit beradu dengan tanah becek terdengar di depan rumah Arman. Pak Rohim datang dengan jas hujan plastik tipis yang hanya menutupi sebagian besar tubuh gemuknya. Di tangannya tergenggam payung besar berwarna kuning cerah. "Hei, anak yatim," serunya lantang. "Kau masih hidup saja rupanya. Kukira sudah kelaparan." Arman menoleh perlahan. Matanya kosong. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata semacam itu. Anisah yang sedang menjemur singkong di tikar usang langsung berdiri dan menyambut tamunya dengan sopan. "Ada perlu apa, Pak?" tanyanya pelan. Pak Rohim menyeringai. "Aku hanya heran, Bu Anisah. Sawah kalian tidak ditanami, tidak ikut panen. Tapi tiap minggu masih bisa beli beras. Jangan-jangan kalian dapat bantuan dari siapa? Atau ada yang merasa kasihan?" "Kami tidak meminta apa-apa dari siapapun," jawab Anisah tenang. "Allah masih beri kami rezeki." "Rezeki?" Pak Rohim terkekeh. "Kalau rezeki itu dari Allah, kenapa rumahmu hampir roboh? Kenapa anakmu selalu pakai baju sobek?" Tak ada jawaban. Arman menunduk. Pipinya panas. Tapi bukan karena malu. Ada sesuatu yang mendesak dari dadanya. Ingin keluar dalam bentuk tangis, namun ditahannya kuat-kuat. Setelah puas mencela, Pak Rohim meludah ke tanah dan pergi sambil tertawa kecil. Suaranya menghilang di antara gemuruh hujan yang mulai deras. Anisah masuk ke dalam rumah, mengambil ember untuk menampung air yang menetes dari lubang atap. Ia menoleh ke arah anaknya yang masih duduk diam. "Sudah, Men. Jangan dimasukkan ke hati. Kita kuat. Kita tidak seperti yang mereka katakan." Arman mengangguk pelan, tapi tak berkata apa-apa. Malamnya, saat lampu minyak mulai menyala dan udara makin dingin, Arman berbaring memeluk bantal tipis dari kapuk. Ia menatap langit-langit rumah yang berlubang, membiarkan pikirannya melayang ke tempat yang jauh. Di benaknya,
Ia melihat kembali sosok ayahnya. Sosok sederhana yang selalu pulang dengan senyum, meski bajunya basah oleh lumpur sawah. Ia teringat betapa dulu ayahnya selalu berkata bahwa tanah tidak pernah berbohong. Kalau kita memperlakukannya dengan baik, ia akan memberi balasan. Tanah itu seperti hati, harus disentuh dengan keikhlasan. Pagi berikutnya, Arman bangun lebih awal. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, lalu mengambil karung goni kecil. Ia berniat mencari kayu bakar ke hutan. Ibunya sempat melarang karena hujan belum benar-benar reda. Tapi Arman bersikeras. Langkah-langkah kecilnya menyusuri jalan setapak yang basah. Ranting-ranting masih meneteskan air. Daun-daun bergoyang pelan ditiup angin. Hutan kecil di dekat sawah ayahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti tanah. Saat ia memasuki bagian yang lebih dalam, Arman mendengar suara. Seperti suara rintihan, pelan dan patah. Ia berhenti, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Di balik semak basah, ia melihat seekor anak kucing putih. Tubuhnya kecil, kotor, dan salah satu kakinya terluka. Mata kucing itu menatap Arman, seperti meminta tolong. Arman mendekat perlahan. Ia berjongkok dan menyentuh kepala kucing itu. Lembut. Gemetar. Kamu sendirian, bisiknya. Kucing itu mengeong pelan, lalu memejamkan mata. Arman melepaskan kaosnya dan membungkus tubuh kecil itu. Ia memeluknya erat dan berjalan pulang sambil menunduk. Hati-hati agar tidak membuat kucing itu kesakitan. Di rumah, Anisah terkejut melihat anaknya datang membawa kucing basah dan luka-luka. Tapi ia tidak marah. Ia hanya mengambil air hangat dan daun sirih, lalu membantu Arman membersihkan luka kucing itu. Mereka meletakkannya di dalam kardus bekas dengan alas kain lusuh. Malamnya, saat hujan kembali turun dan angin meniup atap yang bocor, suara kucing kecil itu terdengar lembut dari sudut ruangan. Arman duduk di dekatnya, menatap tubuh kecil itu yang mulai tidur nyenyak. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya akan mulai berubah. 3 hari berlalu sejak Arman menemukan anak kucing putih di hutan. Luka kecil di kakinya mulai mengering. Kucing itu belum mau banyak bergerak, tapi matanya sudah tidak segelisah kemarin. Ia lebih sering tidur meringkuk di atas kain bekas di sudut rumah. Sesekali mengeong pelan jika lapar atau merasa kesepian. Arman menamainya Putih, nama yang sangat sederhana, tapi terasa hangat di hati. Setiap pagi sebelum membantu ibunya menjemur singkong, Arman akan menyapa Putih, mengelus kepala dan memberinya air minum. Makanan mereka pun sederhana, hanya nasi basi atau sisa tempe goreng semalam. Tapi Putih tampaknya tak pernah mengeluh. Pada suatu pagi yang lebih cerah dari biasanya, Arman memandangi sawah lama peninggalan ayahnya dari kejauhan. Ia berdiri di batas tanah, memijak rumput liar yang sudah setinggi lutut. Pematangnya nyaris hilang tertelan ilalang. Tanah itu tampak mati, tapi entah kenapa, ia merasakan sesuatu dari dalam sana seakan memanggilnya. Arman berbalik dan berkata pada ibunya yang sedang menjemur kain, "Bu, bolehkah aku membersihkan sawah ayah?" Anisah berhenti melipat kain, menatap anaknya dengan bingung. "Kau ingin apa?" "Aku tidak kuat melihatnya ditumbuhi rumput. Aku hanya ingin membersihkan saja, Bu. Tidak untuk menanam dulu." Sejak hari itu, tiap sore sepulang dari membantu ibunya, Arman akan membawa sabit kecil dan mulai menebas rumput liar satu persatu. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya menebas satu bagian, lalu istirahat. Di lain hari, ia membersihkan pematang, lalu membakar sisa ilalang kering. Keringat membasahi punggung kecilnya, tapi ia tak pernah mengeluh. Putih kadang ikut menemaninya, duduk di atas batu besar sambil memandangi tuannya bekerja. Waktu berlalu. 1 minggu, 2 minggu. Tanah itu mulai kelihatan. Tidak sebersih sawah Pak Rohim tentu saja, tapi cukup rapi untuk ukuran anak berusia 10 tahun. Ia bahkan membuat parit kecil agar air hujan bisa mengalir merata. Ia ingat betul bagaimana ayahnya dulu membuat saluran itu dengan skop dan kayu penggali. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Kilat menyambar langit.
Guntur menggelegar hingga jendela rumah bergetar. Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat Putih dan memeluk tubuh kecil itu. Ia memikirkan tanah yang baru saja ia bersihkan. Apakah akan longsor? Apakah air akan membanjiri parit? Ia menunggu pagi dengan hati tak tenang. Saat fajar menyingsing, Arman berlari ke sawah. Hujan sudah reda, tapi kabut masih tebal. Ia berdiri di ujung jalan kecil, memandangi tanah itu dengan cemas. Namun yang ia lihat justru mengejutkan. Air memenuhi parit-parit buatan tangannya, mengalir dengan lancar. Tanah yang tadinya keras mulai lembut, dan di beberapa bagian, bahkan terlihat bekas becek tanda tanah mulai menyerap air. Ia tersenyum, lalu duduk bersimpuh di tengah sawah. "Aloh," bisiknya pelan. "Terima kasih. Mungkin ayah tidak meninggalkan banyak harta. Tapi ia meninggalkan tanah yang masih bisa diajak bicara." Hari-hari berikutnya, Arman semakin rajin ke sawah. Ia mulai menanam bibit padi yang diberi oleh Bu Parni, tetangga sebelah yang iba melihat semangatnya. Anissa sempat ragu, tapi saat melihat betapa bersinarnya mata Arman saat menancapkan bibit satu persatu ke lumpur, ia tak sanggup mencegah. Kabar tentang Arman yang menghidupkan kembali sawah ayahnya mulai terdengar di warung kopi dan sudut-sudut pasar. Beberapa warga menganggapnya hal kecil, tapi tak sedikit pula yang diam-diam kagum. Sayangnya, tidak semua kagum berubah menjadi doa baik. Pak Rohim mulai mendengar kabar itu dari salah satu orang suruhannya. Ia tak percaya. Baginya, sawah itu sudah mati. Tanahnya tak bisa diolah. Tapi jika benar sawah itu hidup kembali dan hasilnya bagus, maka harga beras yang ia atur seenaknya akan terganggu. Warga bisa membeli dari Arman tanpa melalui penggilingan miliknya. "Anak kecil itu hanya sedang bermain lumpur," kata Pak Rohim sinis. "Tapi kalau benar ia menanam, aku ingin tahu siapa yang ajari dia. Siapa yang sok pahlawan di balik layar." Ia memanggil Pak Hasan, orang kepercayaannya. Tubuh Pak Hasan tinggi kurus, dengan mata sipit yang selalu mencurigai siapapun. "Periksa sawah bocah itu. Aku ingin tahu siapa yang bantu dia. Dan kalau perlu, buat warga ragu terhadap dia." Pak Hasan mengangguk. "Aku mengerti, Juragan. Biar aku urus." Malam harinya, ketika Arman pulang dari sawah dengan tubuh penuh lumpur dan senyum lelah di wajahnya, Putih sudah menunggu di teras rumah. Ia mengeong pelan dan melingkarkan tubuhnya di kaki Arman. "Aku capek hari ini, Putih," kata Arman pelan. "Tapi lihat, semua yang kita tanam mulai tumbuh." Putih memiringkan kepala kecilnya dan mengeong lagi, seolah mengerti. Di balik hutan kecil yang memisahkan desa dengan sawah Arman, Pak Hasan mengintai dalam diam. Ia sudah melihat sawah itu dengan mata kepala sendiri. Ia tahu, tanah itu kini bukan tanah biasa. Bibit-bibit padi berdiri tegak. Daunnya hijau segar. Paritnya mengalir bersih. Dan dalam hatinya, ia tahu, ini tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa, padi-padi yang ditanam Arman tumbuh makin tinggi. Daunnya hijau segar, batangnya kokoh, dan tanah sawah yang dulu keras kini lembut seperti kapas yang terkena embun pagi. Setiap hari, Arman dan ibunya datang untuk mencabut gulma, mengalirkan air dari parit, atau sekadar duduk di pematang sambil memandangi hamparan hijau yang menenangkan hati. Putih, si kucing kecil, kini bertubuh sedikit lebih besar. Bulunya mulai bersih dan mengilap. Ia sering duduk tenang di atas batu di tepi sawah, seolah menjadi penjaga tak bersuara dari kebun kecil keluarga itu. Kadang-kadang, ia mengejar kupu-kupu, atau berlarian di pematang mengejar bayangan sendiri. Di mata Arman, Putih adalah teman, penjaga, dan hadiah dari langit. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pak Hasan, sejak malam ia menyaksikan suburnya sawah Arman, mulai bergerak diam-diam. Ia tidak bekerja dengan tergesa. Ia tahu, semakin perlahan racun diteteskan, semakin dalam pengaruhnya. Ia menyusuri warung kopi, lapak tukang tambal ban, bahkan tempat ibu-ibu menjemur padi di ujung desa. Ia menyebar bisik-bisik kecil, mengangkat alis dengan licik, lalu meninggalkan pertanyaan menggantung. "Kau tahu kan,
Sawah Arman itu dulunya mati, tapi tiba-tiba bisa hidup kembali. Ganjil, bukan? Orang-orang hanya tertawa kecil. Tapi lama-lama, mereka mulai bertanya-tanya. Tak ada pupuk, tak ada bajak, tak ada traktor. Hanya tangan kecil seorang anak yatim dan doa dari seorang janda. Tapi hasilnya, seperti sawah milik juragan yang dikelola oleh 5 orang pekerja. Pak Hasan juga menyebar cerita tentang Putih. Itu kucing aneh. Waktu ditemukan di hutan, malam itu hujan besar turun. Lalu lihat sekarang, dimanapun si kucing itu duduk, padi tumbuh lebih cepat. Tidak masuk akal. Fitnah itu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Menyebar di antara celoteh kosong warga desa yang butuh bahan pembicaraan. Tak semua percaya, tapi cukup banyak yang mulai menjauh. Anak-anak yang dulu bermain layang-layang dengan Arman kini hanya melirik dari jauh. Beberapa orang dewasa bahkan mulai menatap Putih dengan pandangan aneh. Anisah mulai merasakannya. Di pasar, saat ia menjual anyaman, beberapa ibu tak lagi menyapanya seperti dulu. Mereka hanya membeli lalu pergi tanpa banyak bicara. Ia tak mengeluh, tapi dalam hati ia tahu, sesuatu sedang bergerak di belakang mereka. Suatu siang, saat Arman sedang mencabuti rumput liar di sawah, Pak Rohim datang berdiri di batas pematang. Dengan tangan bersedekap dan mulut menekan rokok yang belum dinyalakan, ia menatap luasnya padi milik anak itu. Bagus, bagus. Siapa yang bantu kalian? Tanyanya, tanpa menyapa. Arman berdiri dan mengelap keringatnya. Tidak ada, Pak. Hanya saya dan Ibu. Jangan bohong. Padi seperti ini tidak tumbuh dari air hujan dan tangan bocah. Kau pakai apa? Ilmu. Nada suaranya mulai meninggi. Kucing itu? Si Putih? Hati-hati, men. Jangan main-main dengan yang tidak kelihatan. Arman terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, semua ini adalah jawaban dari doa-doa ibunya yang tak pernah lelah. Ia tidak pernah mencari keanehan. Ia hanya mencintai tanah yang ditinggalkan ayahnya. Pak Rohim berlalu, meninggalkan ancaman yang menggantung. Arman hanya duduk di pematang, memandangi Putih yang tengah tidur di balik semak. Dadanya terasa sesak. Ia belum pernah merasa takut seperti ini sebelumnya. Malam itu, hujan turun lagi. Tidak deras, tapi cukup membuat atap bocor di 2 titik. Anisah menambalnya dengan kain goni bekas. Mereka makan nasi putih dengan garam, ditemani suara tetesan air dan kehangatan api kecil di tungku. Arman menatap api dengan mata kosong. Bu, katanya pelan. Kalau sawah ini kembali mati, apakah kita tetap bisa bahagia? Anisah menoleh dan tersenyum lembut. Tanah bisa mati, men. Tapi hati yang bersyukur tidak akan pernah mati. Kita berusaha karena Allah memerintahkannya. Bukan karena orang melihat atau tidak. Esok paginya, sesuatu terjadi. Saat Arman tiba di sawah lebih awal dari biasanya, ia mencium bau aneh. Seperti bau busuk dari jerami terbakar. Ia berlari ke tengah petakan. Tumpukan jerami di sudut sawah hangus. Bekas api membekas hitam di tanah. Sebagian batang padi di sekitarnya layu. Beberapa bahkan rebah ke tanah, menghitam di ujung. Ia menjerit memanggil ibunya. Anisah datang tergopoh. Matanya membesar saat melihat luka di sawah mereka. Ia berjongkok dan memegang tanah yang gosong. Siapa yang tega? Gumamnya. Arman hanya bisa berdiri kaku. Di ujung sawah, ia melihat jejak kaki yang meninggalkan bekas di lumpur. Kecil, panjang, dan tidak biasa. Jejak sepatu bot. Tapi bukan milik mereka. Mereka tak punya sepatu seperti itu. Hari itu, warga mulai berdatangan. Pak Rohim pun datang dengan cepat. Lebih cepat dari biasanya. Ia menunjuk bekas kebakaran itu lalu berkata lantang. Kalian lihat sendiri, tanah ini tidak wajar. Aku yakin, mereka bermain dengan hal yang tidak beres. Mungkin ini peringatan dari atas. Beberapa orang mengangguk setuju. Yang lain hanya terdiam, takut menentang juragan beras yang punya kuasa. Arman menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Hatinya hancur.
Bukan hanya karena sawahnya dilukai, tapi karena orang-orang yang dulu tersenyum kini menjauh, memeluk prasangka. Sementara itu, di balik pohon bambu, Pak Hasan berdiri tanpa suara. Ia menyembunyikan senyum tipis di balik jubah hujan tipisnya. Ia tahu, ini baru awal, dan luka kecil ini akan tumbuh menjadi hancur yang dalam jika tidak dihentikan. Namun ia lupa satu hal. Tanah yang sudah bangkit karena ketulusan tidak akan mudah kembali diam. Hari-hari setelah kejadian pembakaran itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Arman tetap datang ke sawah setiap pagi, namun langkahnya lebih pelan, matanya lebih redup. Tanah yang gosong di sudut petakan tak kunjung pulih. Beberapa batang padi di dekatnya menguning sebelum waktunya. Air di parit menjadi keruh, dan para serangga mulai menjauhi area itu. Ia duduk lama di pematang, memandangi bekas luka itu seperti seorang anak yang kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Putih duduk di sampingnya, diam, sesekali mengeong kecil. Bahkan hewan kecil itu seolah bisa merasakan kesedihan yang tak diucapkan tuannya. Anisah mencoba menyemangati Arman dengan kata-kata lembut. Namun ia tahu luka di hati anaknya tidak mudah sembuh. Ia mulai mengajaknya membaca doa bersama sebelum berangkat ke sawah, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah. Warga desa semakin ramai membicarakan kejadian itu. Di warung kopi, di sumur umum, di ganggang sempit dekat musola. Sebagian menganggap itu cobaan biasa. Namun sebagian lain mulai yakin ada yang tidak beres dengan sawah Arman. Apalagi setelah Pak Hasan menyebarkan cerita baru. Katanya, salah satu buruh sawah milik Pak Rohim pernah melihat Arman berbicara sendiri di tengah malam. Katanya lagi, Putih bisa menghilang saat hujan turun. Bahkan ada yang percaya, Putih adalah jelmaan dari sesuatu yang tak kasat mata. Cerita-cerita itu membuat anak-anak takut lewat dekat sawah Arman. Mereka mulai memanggilnya dengan sebutan, sawah keramat, atau ladang tuyul. Sekelompok ibu melarang anaknya bermain dekat rumah Anisah. Bahkan beberapa orang mulai menyarankan agar sawah itu dikosongkan saja. Namun di tengah kesunyian itu, sebuah perubahan kecil mulai terjadi. Hujan turun lebih teratur. Air di parit kembali jernih. Dan yang paling mengejutkan, batang padi di tengah sawah mulai bertambah tinggi. Warnanya lebih hijau dari sebelumnya. Di antara yang layu dan gosong, justru tumbuh barisan baru yang lebih kuat. Arman memperhatikannya dengan heran. Ia menghitung satu persatu tunas baru yang tumbuh. Bibit yang sebelumnya ia kira gagal, ternyata bertahan dan mulai menyebar ke seluruh petakan sawah. Kau lihat itu, Putih? Bisiknya pada si kucing yang duduk di bawah rumpun pisang. Mereka tidak mati. Mereka hanya diam. Seperti kita. Putih menjawab dengan suara lirih, mengeong sekali, lalu berjalan ke tengah sawah, melintasi barisan padi yang baru tumbuh. Kabar tentang keajaiban itu pelan-pelan terdengar. Awalnya dari anak-anak yang mengintip dari kejauhan. Lalu dari Pak Rahmat, seorang petani tua yang lewat saat mencari ikan di parit. Ia melihat batang padi Arman tumbuh lebih rapi dan cepat dibandingkan sawah lain yang ditanam di waktu yang sama. Ini bukan sulap, kata Pak Rahmat pada tetangganya. Anak itu menyentuh tanah dengan hati. Tidak seperti kita yang cuma berpikir tentang untung rugi. Namun rasa iri tidak mudah hilang. Pak Rohim semakin gusar. Harga beras di pasar mulai turun karena beberapa warga kecil mulai membeli langsung dari sawah kecil seperti milik Pak Rahmat dan Pak Jarwo, yang mengikuti cara Arman membuat parit sederhana. Ia merasa kuasanya terganggu. Ia tidak bisa membiarkan seorang anak yatim memecah monopoli yang ia bangun selama bertahun-tahun. Maka, ia mendatangi balai desa. Dengan suara lantang, ia mengusulkan agar sawah Arman diperiksa. Katanya, ada kemungkinan anak itu melanggar aturan tanam, atau menggunakan benih dari luar desa tanpa izin koperasi. Pak Lurah sempat ragu, tapi karena tekanan dari para petani yang berada di bawah pengaruh Pak Rohim, ia akhirnya mengirim 2 orang pengawas desa untuk memeriksa sawah Arman. Hari itu, Arman sedang mengganti saluran air kecil dengan bambu saat 2 orang itu datang. Mereka mengenakan topi lebar dan membawa buku catatan. Arman berdiri sopan, mengusap lumpur dari tangannya, dan menyambut mereka dengan senyum lelah.
Kami ingin melihat benih yang kau tanam, kata salah satu dari mereka. Benihnya dari Bu Parni, jawab Arman. Saya diberi beberapa genggam, lalu menanamnya sedikit demi sedikit. Mereka mencatat, lalu menanyakan pupuk apa yang digunakan, alat apa yang dipakai, siapa yang membajak. Arman menjawab dengan jujur. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada bajak. Semua dengan cangkul tua peninggalan ayahnya, dan kerja tangan kecil yang tak pernah berhenti. Setelah mereka pergi, Arman duduk di tanah, memandangi sawahnya yang perlahan mulai menguning di ujung. Bulir padi mulai muncul di beberapa batang. Ia tahu, panen sudah tidak jauh lagi. Namun saat malam tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Putih berdiri di depan pintu, bulunya berdiri, mata lebarnya menatap ke arah jalan. Arman mengintip dari jendela dan melihat bayangan seseorang melintas di bawah pohon kelapa dekat sawah. Seseorang dengan topi caping dan obor kecil. Orang itu mondar-mandir, lalu membungkuk seperti sedang menanam sesuatu. Arman menggenggam tangan ibunya. Bu, ada orang di sawah. Anisah melihat ke arah yang sama. Matanya membelalak. Kita jangan keluar dulu, bisiknya. Itu bukan orang biasa. Arman menggigit bibirnya. Hatinya berdetak kencang. Dalam gelap, Putih berjalan perlahan keluar. Arman mencoba menahan, tapi si kucing melesat pergi, hilang di telan malam. Detik-detik berjalan lambat. Angin malam makin dingin. Suara jangkrik seperti lenyap. Arman menunggu dengan dada sesak. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah sawah. Seperti sesuatu yang pecah. Lalu suara jeritan pendek, dan langkah kaki tergesa menjauh. Arman berlari keluar, menyusul Putih yang kembali dari arah pematang. Di tangannya, ia memegang sesuatu. Sepotong kain lusuh. Kain itu bau seperti minyak dan tanah basah. Arman mengenalinya. Itu bagian dari jubah hujan yang sering dipakai oleh satu orang saja. Pak Hasan. Pagi itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit belum sepenuhnya terang, tapi suara burung mulai terdengar dari balik rumpun bambu. Arman duduk di serambi rumahnya, menatap sepotong kain lusuh yang ia temukan semalam. Warnanya pudar, namun ia mengenali pola sobek dan jahitan di ujungnya. Itu milik Pak Hasan, tanpa ragu. Putih duduk di pangkuannya, mengeong pelan. Matanya terus menatap ke arah sawah, seperti tahu bahwa pagi ini akan berbeda. Di dada Arman, ada sesuatu yang mengganjal. Rasa takut dan marah beradu di sana, menyisakan keinginan kuat untuk berbicara. Tapi ia tahu, suara anak kecil tak akan mudah didengar di tengah suara para pemilik kuasa. Anisah keluar membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Arman dan mengusap punggung anaknya pelan. Kau yakin semalam itu Pak Hasan? Arman mengangguk. Aku melihat langkahnya. Obor kecil. Lalu kain ini. Anisah menatap kain itu lama, lalu berkata pelan. Kalau ini jalan Allah untuk membuka kebenaran, maka kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Namun, yang ditemukan Arman hari itu bukan keadilan, melainkan kenyataan yang lebih menyakitkan. Saat mereka sampai di sawah, bagian pinggir petakan tampak rusak. Lumpur tergali seperti dicakar sesuatu. Beberapa batang padi tercerabut. Dan di tengah sawah, tertancap seikat kemenyan basah, masih mengepul tipis. Warga mulai berdatangan. Mereka melihat dari pematang, berbisik, berkerumun, lalu memanggil Pak Lurah. Tak lama, Pak Rohim dan Pak Hasan pun datang. Pak Hasan mengenakan caping besar yang menutupi sebagian wajahnya. Tapi Arman bisa melihat bekas goresan di pelipis pria itu. Ia tahu dari mana luka itu berasal. Ini sudah keterlaluan, ucap Pak Rohim lantang. Anak kecil macam dia, pakai kemenyan di sawah? Kau pikir ini tanah milik jin? Ini desa, bukan tempat pesugihan. Warga mulai ribut. Ada yang mengangguk, ada yang gelisah. Tapi tak satu pun membela Arman dan ibunya. Pak Lurah datang terburu-buru, menatap pemandangan itu dengan kening berkerut. Ia mendekati Arman dan berkata pelan, "Nak, apa kau tahu apa ini?"
Arman membuka mulutnya, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menunjuk Pak Hasan. Ia ingin berteriak bahwa semua ini bohong, bahwa mereka dijebak. Tapi suara dalam hatinya menahan. Suara yang berkata bahwa tak semua kebenaran akan diterima saat ia berdiri sendirian. Anissa mendekat dan menggenggam tangan anaknya. "Kita tidak menanam itu, Pak Lurah," ucapnya lembut namun tegas. "Kami datang pagi ini dan sudah menemukannya. Seseorang memasangnya semalam." Pak Hasan tersenyum samar. "Semalam hujan, Bu. Tak ada yang keluar rumah. Semua saksi akan bilang begitu." Pak Lurah menatap mereka bergantian. Ia mengenal keluarga Anissa sejak lama. Tapi tekanan dari Pak Rohim dan pandangan warga membuatnya sulit mengambil sikap. "Untuk sementara," katanya, "sawah ini kami minta untuk tidak diolah dulu. Kami akan selidiki." Arman mendongak. "Tapi panen sudah dekat, Pak. Kami." "Sudah cukup," potong Pak Rohim. "Kalau tidak mau sawah ini disegel, turuti permintaan Pak Lurah." Kerumunan bubar. Beberapa orang memandangi Arman dengan kasihan, tapi tak ada satupun yang bersuara membela. Dalam diam, mereka meninggalkan sawah itu, menyisakan luka di hati seorang anak kecil yang hanya ingin merawat tanah ayahnya. Hari-hari berikutnya, sawah itu sepi. Arman hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Padi-padi yang dulu ia rawat dengan cinta kini menguning tanpa disentuh. Ia tak berani mendekat. Ia takut kakinya menjejak tanah yang kini dianggap terlarang oleh orang-orang. Anissa mencoba mengalihkan perhatian Arman dengan membuat lebih banyak anyaman, mengajak anaknya membantu menjemur, bahkan menanam sayur di halaman rumah. Tapi semua itu tidak bisa menggantikan cinta Arman pada sawahnya. Malam itu, hujan kembali turun, deras dan dingin. Arman terbangun oleh suara putih yang mengeong keras. Ia bangkit dan melihat si kucing berdiri di depan pintu, seperti mengajak keluar. Arman membuka pintu perlahan. Angin menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia melihat kilat menyambar langit. Tapi lebih dari itu, ia melihat cahaya lain, nyala api kecil di ujung sawahnya. Ia berlari, tanpa alas kaki, tanpa jas hujan. Putih berlari di sampingnya. Hujan menampar wajahnya. Tapi ia terus berlari. Saat ia sampai di pematang, ia melihat seseorang tengah menyiramkan cairan ke batang-batang padi. Tanpa berpikir panjang, Arman berteriak, "Berhenti!" Orang itu menoleh, dan dalam kilatan cahaya, Arman melihat wajah Pak Hasan, terkejut, lalu marah. "Pulang kau!" bentaknya. Tapi Arman tak mundur. Ia berlari, memeluk kaki pria itu. Putih melompat dan mencakar lengan Pak Hasan. Dalam keributan itu, jeritan terdengar, dan obor yang dibawa Pak Hasan jatuh, mengenai bajunya sendiri. Api menyambar kain basah bensin. Pak Hasan menjerit. Ia melepaskan diri dan lari menuju parit. Arman jatuh terduduk, tubuhnya kotor dan dingin. Putih berdiri di depan tubuh kecil itu, mengeong ke arah langit. Warga datang beberapa menit kemudian, dipanggil oleh teriakan dan cahaya api. Mereka menemukan Arman duduk di pematang. Tubuhnya basah kuyup, menggenggam obor patah, dan sawahnya kini terbakar sebagian. Pak Hasan ditemukan di pinggir parit. Tubuhnya basah dan terbakar ringan. Saat ia dibawa ke rumah kepala dusun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Tak satu pun alasan keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, warga melihat bukan hanya luka di sawah Arman, tapi luka di hati seorang anak yang terus difitnah, namun tak pernah membalas dengan kebencian. Dan sejak malam itu, mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berdosa? Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa Sukamulya seperti terbungkus kelambu putih yang menyembunyikan segalanya. Tapi semua warga tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Malam sebelumnya menjadi saksi, bahwa bukan tanah Arman yang membawa kutukan, tapi hati orang-orang yang dibutakan oleh iri dan kuasa. Di balai desa, suasana tegang. Pak Hasan duduk di bangku panjang, lengannya dibalut perban, wajahnya pucat dan tertunduk. Pak Lurah duduk di tengah ruangan, ditemani beberapa tokoh desa.
Arman dan Anissa hadir pula. Duduk tenang meski mata mereka masih sembab karena kurang tidur. Putih tidak dibawa. Ia tertinggal di rumah, menjaga halaman yang basah oleh hujan semalam. Pak Rohim berdiri di sudut ruangan. Kali ini tidak berkata sepatah kata pun. Tidak ada senyum sombong. Tidak ada suara lantang. Ia hanya memandangi lantai seakan berharap tanah membukakan lubang untuk menelannya. Pak Hasan, ucap Pak Lurah pelan namun tegas. Kau telah didapati di sawah milik Bu Anissah dan Arman, membawa bensin dan obor, dengan niat membakar tanaman mereka. Apa kau menyangkalnya? Pak Hasan menggigit bibir. Tangannya gemetar. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pak Lurah melanjutkan. Warga sudah melihat. Beberapa di antara mereka ikut menolong saat kau terjatuh ke parit. Jejak kaki, sisa bensin, bahkan sobekan jubahmu yang ditemukan oleh Arman malam sebelumnya. Apa kau ingin menyangkal semuanya? Akhirnya, Pak Hasan membuka mulut. Suaranya serak. Saya hanya diperintah. Seketika semua mata menoleh pada Pak Rohim. Lelaki kaya itu mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi bukan karena malu. Lebih pada amarah yang tertahan. Tidak ada perintah, katanya datar. Kalau dia ingin membakar sawah bocah itu kehendaknya sendiri. Jangan tarik aku ke dalam urusan ini. Pak Hasan tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa hancur yang keluar dari orang yang sudah kehilangan pegangan. Selama ini aku cuma menjalankan titahmu, Rohim. Kau yang suruh aku menyebar fitnah. Kau yang suruh aku memata-matai. Bahkan waktu kau bilang tanah anak itu harus kembali mati. Kau lupa? Kau sendiri yang bilang. Warga yang hadir mulai berbisik. Suara gaduh mulai terdengar. Beberapa wajah mulai menampakkan penyesalan. Sementara yang lain menunduk dalam diam. Pak Lurah mengangkat tangan, menghentikan keributan. Cukup, ucapnya. Apa yang sudah terjadi adalah aib besar bagi desa ini. Kita menyakiti anak kecil yang hanya ingin menjaga warisan ayahnya. Kita membiarkan fitnah merajalela tanpa menyelidiki. Dan yang lebih parah, kita membiarkan kekuasaan membutakan hati kita. Ia menoleh ke arah Arman. Maafkan kami, nak, katanya. Desa ini berutang banyak padamu. Pada keteguhanmu. Pada keberanianmu. Arman menatap Pak Lurah, lalu menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Air mata jatuh pelan di pipinya. Ia bukan menang karena puas. Bukan menang karena pembenaran. Tapi karena akhirnya, suara yang ia simpan dalam diam kini terdengar juga. Anissah mengusap kepala anaknya. Kebenaran tidak butuh teriakan. Hanya waktu. Dan Allah sudah menjawab semua luka kita. Hari itu, keputusan dibuat. Pak Hasan harus meminta maaf secara terbuka dan tidak diizinkan lagi memegang posisi kepercayaan di desa. Sementara Pak Rohim dikenakan sanksi sosial, seluruh kepemilikannya diperiksa ulang oleh pihak koperasi, dan beberapa hak usahanya dibekukan sementara. Sawah Arman dibuka kembali, dan warga diimbau membantu pemulihannya. Ketika Arman pulang ke rumah, ia mendapati halaman depan dipenuhi orang-orang. Ibu-ibu membawa bibit. Bapak-bapak datang dengan cangkul dan keranjang. Anak-anak yang dulu menghindar kini berlari-lari kecil sambil memanggil namanya. Arman, kami bantu tanam ulang. Maaf ya, kemarin aku takut. Sekarang aku percaya. Wajah Arman bingung. Ia melihat ke arah ibunya, lalu menatap orang-orang itu satu persatu. Tidak ada dendam. Tidak ada kata kasar yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Terima kasih, ucapnya lirih. Mereka berjalan bersama ke sawah. Petakan yang sempat terbakar kini siap diolah ulang. Lumpur dibalik, air diatur ulang. Dan di bawah sinar matahari yang akhirnya muncul setelah berhari-hari hujan, mereka menanam bersama-sama. Putih duduk di atas batu, mengawasi. Ia mengeong sekali, lalu memandangi langit. Hari itu, tanah yang dulu disangka mati, kembali berbicara. Bukan hanya tentang hasil panen, tapi tentang luka yang perlahan berubah menjadi harapan. Dan Arman,
Anak kecil yatim yang tak pernah menyerah, berdiri di tengah sawah itu, dikelilingi orang-orang yang kini belajar bahwa ketulusan tidak pernah bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Musim panen pun tiba. Langit terang selama beberapa pekan terakhir, seolah Allah membuka tabir dari segala luka yang telah lewat. Padi-padi di sawah Arman berdiri tegak, menguning sempurna. Batangnya padat, bulirnya berat, dan tanah yang beberapa bulan lalu dipenuhi fitnah, kini dipenuhi syukur dan tawa kecil dari para warga yang datang membantu memanen. Arman berdiri di pematang, memandangi hamparan emas itu dengan mata berbinar. Tangan kecilnya menggenggam sabit warisan ayah, yang kini telah ia asah sendiri. Di sampingnya, Anisah tersenyum sambil memayungi anaknya dari panas mentari. Wajahnya tak lagi pucat dan lelah seperti dahulu. Di matanya, tumbuh harapan yang tak pernah ia bayangkan akan kembali. Bismillah, ucap Arman pelan, lalu menunduk dan memotong batang padi pertama. Sorak kecil terdengar dari orang-orang yang hadir. Panen pun dimulai. Warga yang dulu menjauhi, kini memanen bersamanya. Mereka membawa keranjang, karung, dan tawa. Anak-anak berlarian di pematang, saling ciprat lumpur. Ada yang menyanyi, ada yang memukul-mukul ember bekas sebagai gendang. Hari itu bukan hanya hari panen, tapi hari pemulihan. Sebuah perayaan kecil dari keberanian yang pernah diremehkan. Pak Lurah datang membawa 2 karung kosong dan ikut menebas batang padi. Ia tertawa bersama Pak Rahmat dan beberapa warga tua. Di antara keramaian itu, satu sosok berdiri diam, Pak Rohim. Ia tidak membawa sabit, tidak pula membawa karung. Hanya berdiri di batas tanah dengan topi caping yang usang dan pakaian yang sudah tidak mencerminkan kekayaan. Ia kehilangan pengaruh, tapi belum kehilangan hati sepenuhnya. Arman melihatnya. Ia berjalan pelan ke arah pria itu. Pak Rohim, ucapnya sopan. Mau bantu panen? Pak Rohim terdiam. Lalu pelan-pelan ia mengangkat kepala, menatap wajah anak itu. Tidak ada rasa takut. Tidak pula dendam dalam pandangan Arman. Yang ada hanya ketulusan. Seperti pertama kali ia membersihkan tanah tandus peninggalan ayahnya dulu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suara Pak Rohim lirih, seperti tercekik sesuatu yang lama dipendam. Mulai saja dari memotong padi yang paling dekat, kata Arman sambil menyodorkan sabit cadangan miliknya. Kalau nanti capek, saya gantikan. Tangan Pak Rohim gemetar saat menerima sabit itu. Ia menunduk, mengucap istighfar yang panjang, lalu mulai menunduk ke tanah. Sabitnya menebas batang padi pertama, lalu yang kedua. Diam-diam, air matanya jatuh menyatu dengan lumpur. Sore menjelang, pematang mulai senyap. Orang-orang pulang membawa hasil panen masing-masing. Tapi Arman masih di sawah, bersama ibunya, menata tumpukan ikatan padi. Tiba-tiba langit berubah. Angin bertiup sejuk. Lalu hujan turun perlahan. Namun tidak deras. Hanya gerimis kecil yang jatuh seperti bisikan doa dari langit. Anisah menengadah. Ini hujan berkah, katanya. Tak membasahi berlebihan. Tak pula menghilangkan hasil panen. Seolah Allah ingin menyentuh kita dengan lembut. Arman mengangguk. Ia melangkah ke tengah sawah, menengadah, membiarkan gerimis membasahi wajahnya. Putih berlari-lari kecil di antara pematang, mengejar tetesan air seperti menari. Di saat itu, Arman memejamkan mata. Wajah ayahnya terbayang. Wajah yang ia ingat samar, tapi selalu menjadi cahaya dalam tidur-tidurnya. Ia tidak tahu apakah ayahnya melihat dari sana. Tapi ia tahu, jika ayahnya hidup, pasti akan bangga melihat sawah ini, melihat Arman yang kini bukan hanya seorang anak yatim, tapi penjaga warisan, pelawan fitnah, dan sahabat sejati bagi tanah yang pernah dianggap mati. Hujan berhenti pelan-pelan, meninggalkan langit jingga dan pelangi yang membentang di atas sawah. Warga yang masih tinggal menatap langit itu dengan takjub. Dan di atas batu kecil dekat pematang, Putih duduk tenang, menatap langit bersama Arman. Matanya lembut. Tubuhnya menghangat, seolah ia bukan lagi anak kucing yang dulu tersesat di hutan, melainkan makhluk kecil yang diutus untuk menuntun sebuah keluarga kecil kembali menemukan arah. Hari itu ditutup dengan senyum.
Bukan karena panen yang melimpah, bukan karena mereka menang atas fitnah, tapi karena mereka belajar sesuatu yang lebih berharga, bahwa ketulusan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh, seperti benih yang disiram oleh air mata dan disinari doa. Dan Arman, di usianya yang baru 10 tahun, sudah tahu betul bahwa kesedihan yang tidak dibalas dengan kebencian, akan berbuah kedamaian yang tak bisa dibeli siapapun. Beberapa minggu setelah panen, kehidupan di desa Sukamulya perlahan menemukan iramanya kembali. Jalan setapak yang dulu sunyi kini lebih ramai oleh anak-anak yang berlari sambil membawa layang-layang. Warung kopi yang dulu penuh bisik-bisik gelap kini dipenuhi tawa dan cerita tentang musim tanam berikutnya. Tapi di antara semua perubahan itu, sawah Arman tetap menjadi pusat perhatian. Tidak lagi sebagai tempat penuh fitnah atau kabar ganjil, melainkan sebagai simbol keteguhan dan berkah. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama baru, Sawah Cahaya. Anisah menerima banyak tamu sejak saat itu. Ibu-ibu dari dusun lain datang untuk belajar menanam padi tanpa pupuk kimia, dengan pola tanam sederhana seperti yang dilakukan Arman. Mereka duduk bersila di teras rumah kecil itu, mencatat, mendengarkan, dan menyerap setiap kalimat yang keluar dari mulut janda muda yang dulu dipandang sebelah mata. Arman sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di sawah. Ia mulai membuat bedengan untuk menanam kacang dan bayam di pinggir pematang. Ia juga membangun gubuk kecil dari bambu dan ilalang, tempat berteduh saat hujan atau sekadar membaca buku pelajaran dari sekolah. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Arman duduk di gubuk itu bersama Putih. Ia memegang sebuah buku catatan lusuh, berisi coretan tangannya tentang apa yang ia pelajari selama merawat tanah, bagaimana mengatur aliran air, kapan waktu terbaik menanam, dan bagaimana mengenali daun padi yang sakit. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. "Boleh saya duduk, Men?" Arman menoleh. Pak Rohim berdiri di depan gubuk, topi caping di tangan, wajahnya lebih kurus dari biasanya, tapi sorot matanya jauh lebih jernih. Arman mengangguk pelan, dan pria itu duduk di sebelahnya. Beberapa saat berlalu dalam diam. "Aku datang bukan untuk minta maaf lagi," kata Pak Rohim akhirnya, "tapi untuk belajar. Kau tahu, aku sudah punya banyak sawah, banyak uang, tapi aku tak pernah punya ketenangan seperti yang kau miliki di sini." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berkata pelan, "Ketika ayah meninggal, yang ia tinggalkan hanya sawah mati, ibu yang lelah, dan aku yang bingung. Tapi Putih datang, dan aku mulai bicara lagi dengan tanah. Bukan karena ingin kaya, tapi karena aku tak ingin kehilangan satu-satunya yang ayah tinggalkan." Pak Rohim mengangguk perlahan. Ia menatap ke arah pematang, tempat batang padi yang baru mulai tumbuh dari sisa benih yang belum sempat dipanen. "Aku ingin menyumbangkan sebagian sawahku untuk anak-anak yatim di desa ini," katanya. "Tapi bukan untuk dikelola oleh koperasi. Aku ingin mereka belajar langsung darimu. Boleh?" Arman menoleh. Kaget. "Saya masih kecil." "Kau kecil, tapi hatimu lebih luas dari sawahku yang paling lebar." Arman tersenyum kecil. Ia mengangguk. Minggu-minggu berikutnya, wajah sawah di desa Sukamulya berubah. Di atas tanah milik Pak Rohim yang disumbangkan, mulai dibangun pondok kecil dari bambu. Bukan rumah, bukan gudang, tapi tempat belajar. Di sanalah Arman mengajarkan apa yang ia tahu kepada anak-anak lain. Cara menyayangi tanah, bukan hanya mengejarnya untuk hasil. Anisah menjadi pelatih anyaman, mengajarkan para ibu cara membuat tikar, bakul, dan keranjang dari pandan. Semua berjalan perlahan, tanpa kemewahan, tanpa sorotan, tapi dengan cinta yang menetes seperti embun pagi. Putih menjadi ikon tak resmi tempat itu. Ia tidur di beranda, berlari di pematang, dan duduk tenang di tengah lingkaran anak-anak yang mendengarkan Arman berbicara. Tidak sedikit dari mereka yang bertanya, Putih itu kucing biasa atau bukan? Tapi Arman hanya tersenyum. Dia sahabat. Pada suatu malam, Arman duduk bersama ibunya di beranda. Di langit, bintang bertaburan, dan suara jangkrik terdengar nyaring dari balik semak. Putih tidur meringkuk di pangkuan Anisah. "Ibu," kata Arman pelan,
Apa ibu bahagia sekarang? Anisah menoleh, menatap wajah anaknya. Ia mengangguk, lalu memeluk Arman erat. Ayahmu akan bangga, Men. Bukan karena hasil panen, tapi karena kau tumbuh menjadi anak yang menjaga amanah. Bukan dengan marah, tapi dengan sabar. Arman menatap langit. Ia tidak tahu berapa banyak lagi ujian yang akan datang. Tapi ia tahu satu hal, tanah tidak akan pernah berkhianat. Jika disayangi, ia akan kembali. Jika disirami dengan niat baik, ia akan membalas lebih dari cukup. Dan malam itu, sebelum tidur, Arman menulis satu kalimat di catatan lusuhnya. Tanah yang dijaga dengan hati akan tumbuh bersama doa yang tak terdengar, tapi selalu dijawab oleh langit. Beberapa tahun berlalu sejak malam terakhir itu. Desa Sukamulya perlahan berubah. Jalan tanah kini sudah berlapis batu. Sebagian rumah berdiri dengan tembok permanen. Tapi yang paling mencolok bukanlah bangunan atau jalan, melainkan cara orang memandang tanah dan satu sama lain. Sawah milik Arman kini tidak lagi disebut dengan satu nama. Warga menyebutnya dengan banyak nama. Sawah doa, sawah putih, atau ladang Arman. Anak-anak dari desa seberang datang setiap musim tanam, bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Mereka duduk di bawah pohon kelapa di tepi petakan, mendengarkan suara Arman yang kini mulai berubah, tak lagi seperti anak kecil, tapi belum juga seperti orang dewasa. Ia kini remaja. Tubuhnya lebih tinggi, bahunya mulai kokoh, tapi wajahnya tetap tenang seperti dulu, dan senyumnya masih sama, lembut dan menguatkan. Putih tetap bersamanya. Sudah tua, jalannya pelan, tapi matanya masih menyala seperti malam ketika ia pertama kali ditemukan di hutan. Kini, kucing itu tidur lebih banyak. Biasanya di sudut gubuk tempat Arman menyimpan alat tani. Kadang, Putih duduk di pangkuan anak-anak yang belajar menanam. Mereka tak tahu kisah penuh luka yang dulu pernah dibawa oleh tanah ini, tapi mereka tahu satu hal, tempat ini bukan ladang biasa. Suatu pagi, Arman berjalan menyusuri pematang, mengamati padi-padi yang mulai keluar bulir. Di kejauhan, terlihat sosok Pak Rohim sedang menanam bibit di sawah yang dulunya menjadi lambang kekuasaan. Kini ia menjadi orang biasa, tanpa pengawal, tanpa tekanan. Ia menyapa Arman dengan anggukan dan senyum, lalu kembali mencangkul. Pak Hasan pun berubah. Setelah menjalani beberapa tahun pelayanan sosial, ia memilih membuka warung kecil di pasar. Ia tak pernah lagi bicara tentang padi aneh atau sawah kutukan. Jika orang bertanya tentang masa lalu, ia hanya berkata, "Aku pernah dibutakan oleh tanah yang bukan milikku." Anisah pun semakin dikenal. Ia kini memimpin kelompok ibu-ibu pembuat kerajinan. Karyanya bahkan sudah beberapa kali dibawa ke kecamatan. Tapi tetap, tiap pagi, ia menyeduh teh untuk Arman, dan menyiapkan nasi hangat sebelum anaknya berangkat ke sawah. Hari itu, Arman duduk di bawah pohon pisang, bersama sekelompok anak-anak yatim dari dusun sebelah. Mereka membawa buku dan keranjang bekal. Mereka bukan hanya datang untuk melihat sawah, tapi untuk merasakan sendiri bagaimana tanah bisa menjadi guru kehidupan. Seorang anak kecil, bernama Naufal, mengangkat tangan. "Kak Arman, kenapa kakak selalu bilang tanah harus diajak bicara?" Arman tersenyum. "Karena tanah itu seperti hati. Kalau kita datang dengan marah, dia akan diam. Tapi kalau kita datang dengan sabar, dia akan membuka diri. Tanah itu tidak butuh kita menjadi pintar. Ia hanya butuh kita mencintainya." Anak-anak itu mengangguk. Mereka lalu menanam bibit bersama-sama. Tangan kecil mereka kotor, tapi wajah mereka bersinar. Sore menjelang. Matahari mulai turun perlahan, menyisakan warna jingga di atas barisan padi. Arman duduk di pematang, ditemani Putih yang meringkuk di sampingnya. Angin berembus pelan. Dari arah langit, sekumpulan burung kecil terbang melewati hamparan sawah, menuju timur. Anisah datang membawa bakul anyaman berisi makanan ringan. Ia duduk di sebelah anaknya. "Lihat mereka, Men," katanya sambil menunjuk anak-anak yang bermain lumpur. "Dulu, kau seperti itu. Sendirian. Tapi sekarang,
Lihat berapa banyak yang datang ke tempat ini. Arman memandangi mereka lama. Tanah ini sudah seperti saudara sendiri, Bu. Aku tidak bisa jauh darinya. Anisah mengangguk. Ia menatap sawah, lalu menatap langit. Ayahmu pasti bangga. Senja itu, langit memerah indah, dan ketika malam turun perlahan, bintang-bintang muncul satu persatu, seolah menyapa tanah yang pernah menangis dalam sunyi, kini bersinar dalam damai. Putih mendongak, menatap langit sejenak, lalu merebahkan kepalanya di lutut Arman, menghela napas panjang, dan memejamkan mata. Malam itu, Putih tidur lebih lama dari biasanya. Keesokan paginya, Arman menemukannya sudah tak bernyawa, terbaring damai di sudut gubuk, tepat di atas tikar yang dulu mereka buat bersama. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya diam panjang yang menghantam dada. Arman menggali tanah di samping sawah, dekat pohon jambu. Ia memeluk tubuh Putih sekali, lalu menanamnya perlahan. Di atasnya, ia tanam sebuah pohon kecil, bibit waru yang baru tumbuh. Temani aku terus dari sini, ya, bisiknya. Hari-hari berlalu, tanah terus ditanam, anak-anak terus datang, padi terus tumbuh dan menguning setiap musim. Dan di tengah pematang, berdiri pohon waru yang perlahan meninggi, daunnya lebar menaungi, seolah membawa pesan dari seekor kucing putih yang dulu hanya ingin diselamatkan, tapi ternyata datang untuk menyelamatkan. Kisah Arman pun menjadi legenda. Diceritakan dari satu anak ke anak lain. Tentang seorang anak yatim dan seekor kucing putih. Tentang tanah yang hampir mati, dan hati yang hampir padam. Tentang luka, tentang ketulusan, dan tentang bagaimana Allah tidak pernah membiarkan satupun air mata jatuh sia-sia. Kisah Arman mungkin hanyalah cerita fiktif, namun ia ditulis dengan jiwa yang nyata. Bukan untuk sekadar menghibur, tetapi untuk menyentuh hati siapa saja yang pernah merasa kecil di tengah dunia yang keras. Cerita ini dibuat seolah nyata agar kita semua bisa merenung, mengambil pelajaran, dan membawa pulang hikmah yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Arman adalah gambaran dari anak-anak yang diuji sejak dini. Ditinggal ayah di usia belia, dipandang rendah, difitnah, bahkan disakiti oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung di masyarakat. Namun dari balik semua itu, ia tidak tumbuh menjadi dendam. Ia tidak menjawab kebencian dengan kemarahan. Ia memilih diam. Ia memilih sabar. Dan disitulah letak kekuatannya. Ia menjaga tanah peninggalan ayahnya seperti menjaga bagian dari jiwanya sendiri. Dan ketika tanah itu hidup kembali, ia tidak menyombongkan diri. Ia tidak menolak siapapun yang datang, bahkan mereka yang dulu menyakitinya. Karena ia percaya, tanah itu bukan sekadar tempat menanam padi, tapi juga tempat menanam kebaikan. Dalam setiap langkahnya, Arman mengajarkan kita bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan untuk menjadi berarti. Ia cukup dilakukan, cukup dijaga, dan cukup diserahkan kepada Allah. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lengah dari air mata orang-orang sabar, tidak pernah membiarkan kezaliman menang untuk selamanya. Arman mungkin diam saat dihina, tapi Allah yang menjawab lewat hujan. Arman mungkin kecil saat dilukai, tapi Allah yang membesarkan namanya lewat ladang yang tumbuh subur. Itulah janjinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Dan juga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Arman tidak memiliki koneksi, tidak memiliki harta, tidak memiliki pengaruh, tapi ia memiliki hati yang bersih dan tekad yang tidak mudah dipatahkan. Dari ketulusannya menolong seekor anak kucing, Allah bukakan jalan baginya. Dari kasihnya pada tanah yang ditinggalkan ayah, Allah tanamkan berkah yang menghidupkan seluruh desa. Kisah ini juga mengajarkan bahwa orang dewasa pun bisa salah arah. Seperti Pak Hasan dan Pak Rohim, yang larut dalam iri dan kuasa. Namun ketika cahaya kebenaran hadir, mereka tidak dibiarkan tenggelam. Selama masih ada niat untuk memperbaiki diri,
Allah akan memberi jalan kembali. Karena sebagaimana firman-Nya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf 156. Kisah Arman juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa seorang ibu. Doa yang tak terdengar, tapi mengguncang langit. Anisah tidak membalas caci maki dengan hinaan. Ia tidak melawan dengan teriakan. Ia memilih berdoa di malam sepi, dan bersabar di siang yang panas. Dan lihatlah, bagaimana Allah menjawab doanya bukan hanya dengan panen yang melimpah, tapi dengan hati warga desa yang dilunakkan kembali. Kita belajar dari Arman bahwa tanah yang dirawat dengan cinta akan memunculkan kehidupan, bukan hanya padi, tapi juga pengampunan, persaudaraan, dan harapan. Jika hari ini kau merasa seperti Arman di awal cerita, sendirian, terhina, atau tidak dianggap, maka ingatlah bahwa setiap orang punya musimnya. Mungkin sekarang adalah musim luka. Tapi jika kau sabar, jika kau jujur dan terus menjaga hati, musim panenmu akan datang. Dan jika engkau adalah seseorang yang pernah menjadi seperti Pak Hasan atau Pak Rohim, terlalu tinggi hingga lupa pada sesama, maka jangan ragu untuk kembali. Jangan malu untuk memulai dari tanah. Karena Allah tidak menilai dari masa lalu kita, tapi dari bagaimana kita bangkit dan berubah. Kita semua adalah penjaga sawah masing-masing. Entah itu sawah dalam arti sesungguhnya, atau sawah dalam bentuk tanggung jawab, keluarga, pekerjaan, atau impian yang hampir mati. Tanah itu akan subur jika kita menyentuhnya dengan hati yang jujur, dengan kerja yang tidak pamrih, dan dengan keimanan bahwa Allah selalu melihat. Sahabat pendengar, kisah ini adalah kisah fiktif yang ditulis seperti nyata, agar kita semua bisa bercermin. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk menguatkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan tumbuh besar jika ditanam dengan niat yang tulus dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih telah mendengarkan kisah Arman sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, atau mengingatkan pada seseorang yang pernah sabar dalam sunyi, silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak hati yang disentuh, lebih banyak luka yang dikuatkan, dan lebih banyak orang yang kembali percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.